Halo teman-teman, kembali bersama saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita akan bahas Radio Master GX12 ya. Ini dual band ya, 2.4 plus 900 MHz, 2.4 GHz plus 900 MHz ya. Tampilan bawah seperti ini ya. Biasanya Radio Master ada dua port USB, tapi di GX12 ini cuma satu ya. Jadi port untuk data dan untuk simulator ya, untuk cas itu sama di port yang sama ya. Kemudian ini ada colokan untuk audio ya, dan ini DCS ini untuk simulator. Tapi simulator saya jarang pakai ini ya. Saya seringnya pakai yang flash yang USB Type C. Oke, switchnya ada 1 2 ya, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, ada 12 switch ya. Ada 12 switch, bisa 12 channel. Oke. Untuk menyalakan seperti biasa di tombol ini ya. Lepas. Oke. Kemudian antena ada di antena ada di sini ya. Ini antena bisa seperti ini, bisa segini ya. Bisa juga dua-duanya dikeluarin ya. Nah kalau misalkan mau satu vertikal satunya horizontal bisa seperti ini ya. Ini polaritas horizontal dan ini polaritasnya vertikal ya, menyesuaikan polaritas antena yang kita pasang di drone. Ini kalau dua-duanya vertikal. Untuk meluruskan ini tinggal ditarik ya, tarik. Untuk membengkokkannya lagi tinggal ditarik dulu, bengkokin, lepas, tarik ya, bengkokin, lepas, seperti itu ya. Ini tombol trim ya, trim vertikal untuk stick kiri, ini trim vertikal untuk stick kanan, ini trim horizontal sama ya. Ini untuk menu sistem ya, SCS, dan ini untuk menu model. Kebanyakan radio HDX ataupun OpenTX ini sama ya, menunya sama, tidak jauh berbeda. Nah di sini ya, sebentar saya vertikalin dulu ya, saya tinggiin. Saya pakai shutter speed yang rendah ya, biar nggak flicker ini ya. Sebentar, fokusnya diketengahin. Nah oke. Untuk setting Express LRS, karena ini dual band ya, kita masuk ke menu sys ya. Nanti muncul menu seperti ini, Express LRS. Kemudian klik ini. Nah, di sini ada beberapa paket rate ya. Ada full 2.4 GHz, artinya ini hanya berlaku untuk 2.4 aja. Kita pentokin dulu ya. Yang paling rendah 200 ya, paket rate 200 di low band, berarti 900 MHz ya. Kemudian 100 full low band, ini juga 900 MHz ya. Kemudian 100 low band sama ya, 950 low band ya. Nah ini kemudian yang kedua ini ada 2.4 giga ya, 500 Hz ya, sama 333 Hz full 2.4 giga ya, sampai paling kecil di 50 juga ya. Nah yang X ini ya, X150 ini untuk dual band ya, X100 dan ya sampai X100 saja ya. Mentok di X100 paling kecil. Jadi untuk dual band ini hanya dua ya, di X150 dan X100. Nah bisa nggak ya konekin ini ke 2.4? Bisa, tapi untuk 2.4 harus di 2.4G. Jadi harus di sini ya, di 2.4G. Tidak bisa di
paket rate yang depannya ada X nih. Yang depannya ada X hanya bisa digunakan untuk receiver yang dual band atau receiver Gemini. Jadi yang receiver Gemini ini bisa untuk semua paket rate yang ada di sini. Mau paket rate 2.4, mau paket rate yang 900, maupun yang paket rate X band ya, yang dual band. Dua-duanya bisa pakai ya. Jadi keuntungannya ya, ini sticknya enak, tapi untuk dual band ini karena hanya sampai X150 ini kurang enak ya, kurang responsif jika digunakan untuk freestyle ya. Jadi freestylenya enaknya sih pakai yang 2.4 ya. 2.4 yang misalkan yang 5 yang 333 ya, atau 250 ya, biasa saya pakai sih 250 ya, nggak sampai 500 ya, di 50 2.4 giga ya. Jadi kalau mau freestyle pakai yang 2.4 atau pakai yang 900 juga ada yang sampai 250 ya, tapi untuk yang dual band hanya sampai 150, hanya untuk long range ya, kurang enak untuk freestyle yang dual bandnya. Oke. Kemudian untuk antena ya, antena mode ini ada Gemini ya, ada antena 1 aktifnya, antena 2 saja, atau switch ya. Switch itu gantian ya, gantian antara antena 1 antena 2, mengirimnya gantian. Oke. Backnya nggak bisa ya pakai return ya, harus pakai back sini ya, harus pakai exit. Nah, untuk page berikutnya sama ya, sama dengan remote yang lain ya. Sini firmware versionnya ya, untuk HDX nya sudah 2.11 ya, tanggal 23 Februari 2025. Untuk modul RX nya, internal modulnya di 150, sorry ini nggak kelihatan ya versi ILRS nya di sini. Versi ILRS mungkin kelihatan yang di sini ya. Ini 3.5.2 ya, 3.5.2. Saya zoom. Ada yang terbaru. Oke. Untuk model ya, kita klik ini return dulu ya. Kita klik exit biar bisa masuk ke menu model. Untuk membuat model sebenarnya sama ya, di remote semua remote Rider Master sama ya, klik model ini ya. Ini hanya ada Mario Vault satu ya. Kemudian tombol ini untuk tombol next ya, next ya. Sedangkan tombol ini untuk tombol back ya. Oke, mungkin untuk tombol-tombol apa di halaman page ini ya, cara setting, cara buat sama aja ya, tidak berbeda jauh dengan yang remote yang lain ya. Kita tinggal klik model ya. Kalau mau bikin model tinggal digeser ke misalkan nomor 2 ini kosong ya, nomor 2 kosong, klik ini ya, create model ya. Nanti ada model 2, kita tinggal klik page next ya. Nah, kita tinggal namain modelnya ya. Kita kasih nama modelnya misalkan contoh, kalau mau huruf gede ini tinggal tekan tahan. Nah, contoh oke. Kemudian nomor 1 kalau mau di on tinggal diputar ini ya, putar. Nah, kira-kira mau berapa menit, ini untuk pengingat ya bahwa terbangnya sudah sekian menit. Misalnya mau di set di 10 menit ya. Ini pakai
ellipse ya. Ellipse jadi hitungan maju ya. Kalau remain hitungan mundur ya. Kemudian minute ini kalau mau setiap 1 menit dibilangin ya, biar remote nya ngomong. Tiap 1 menit dia remote nya ngomong ya. Oke, kemudian di next ya, next lagi ya, heading nggak pakai, next lagi ya. Nah ini input ya, input defaultnya ada 4 channel ya, AETR. Jadi aileron ya, aileron, elevation, throttle, dan rudder ya. Ini 4 AETR ya. Kalau jumper reta ya, RETA. Jadi A sama R nya ini kebalik. Kalau radio master defaultnya AETR, kalau jumper defaultnya reta ya. Kemudian channel 5 dan seterusnya bisa kita isi ya. Misalnya channel 5 klik ya, PSC Army yang ini, masukin ke tombol ya, source ini, klik tik. Nah, ini otomatis jadi SE itu ya, legend ya. Misal mau dikasih nama, inputnya input arming ARM ya, ARM ya, balik ya, udah ada ya arming ya, ada tulisan arming ya. Kemudian yang channel 6 sama ya, saya kasih contoh sampai channel 6 aja ya. Search channel 6 pakai switch yang ini. Nah ya. Nah ini kalau misalkan channel 6 ya, kita kasih inputnya F mode ya. F mode. F FM FMO ya. Oke, FMO legend ya. Non page-nya di next ya. Nah ini kan baru ada 4 nih ya. Supaya channel 5 channel 6 yang ikut seperti ada yang ada di input ya, kita tinggal klik aja, klik legend, klik legend, seperti itu ya. Kemudian nah ada kemudian kita balik lagi ke input ya. Ini untuk aileron ya, channel 1, 2, dan 4 biasanya kita maunya ada expo ya, klik lama edit. Nah kita tinggal klik expo, nanti grafiknya berubah sesuai exponya ya. Kalau baru belajar exponya jadi naikin aja, jadi misalkan 70 ya, 70. Ini tujuannya supaya kurvanya ini jadi landai ya, jadi titik tengahnya ini walaupun gesernya dikit, yang terkirim ke drone kecil ya, misalkan seperti ini ya. Ini ke samping kan. Nah ke samping walaupun udah segini baru kekirim minus 16 ya, tapi kalau exponya di 0 guys, kalau exponya 0 ini geser dikit udah jauh ya, udah minus 25 ya, geser kanan dikit udah minus 40 ya, jadi ini sensitif. Nah untuk mengurangi sensitivitas nilai tengah ini, exponya yang dinaikin, jadi grafiknya agak seperti itu. Pengalaman saya sih buat belajar enak di antara 50 sampai 80 ya. Saya 75 seperti ini ya, jadi gesernya nggak terlalu banyak, jadi ini geser-geser, perubahan angkanya nggak terlalu tinggi. Nanti di sini ada tulisan E75, artinya expo 75 ya. Ini juga sama ya, di exponya kita naikin jadi 75, samain ya, jangan beda angkanya supaya feelingnya enak. Nah ya, ya. Kemudian rudal sama ya, exponya dia naikin ke 75.
Nah, untuk throttle ya, untuk throttle ini nggak bisa pakai expo ya, salah. Karena throttle harusnya landainya di bawah, landai di bawah. Jadi kalau pakai expo gini nggak bagus ya, nggak bagus. Bisa juga expo-nya minus ya, kalau mau nyeting expo minus juga bisa ya, untuk apa, supaya landingnya gampang, landing sama take off-nya gampang. Misalnya ini minus 60 ya, minus 70 itu bisa ya, expo-nya dibikin minus, jangan dibikin plus. Kalau dibikin plus ya, dibikin plus seperti ini, nanti ngegas ya, begitu throttle ini naik langsung wang, langsung ngegas ya. Tapi untuk throttle ini expo-nya dibikin minus ya, supaya nilai awalnya ini landai ya, awalnya landai, titik tengahnya sama, nanti di ujung sini juga sama, agak landai ya, agak landai. Ini bagusnya kayaknya sih di minus 60 ya, bagusnya. Oke, nah kita klik next, naik ya, semuanya next ya. Kurva nggak usah ya. Logical switch ini kalau butuh bisa ya, kalau butuh bisa ya. Kemudian terus next ya. Nah, di special function ini untuk berfungsi supaya remote-nya bisa bilang, misal ya, misal ini switch ini ya, ini untuk ngomong tuh berarti play track ya. Yang diomongin apa, arming, misalkan arm salah ya. Kemudian ini dicentang, nah centang, jadi tiap kali klik ke atas ini ya, misal klik ke bawah disarm ya. Kalau mau sama tinggal di copy ya, tinggal di copy, klik lama, klik copy, bawa ke bawah, klik lama, paste ya. Nah, ini diklik sampai ngedip, ini turunin ininya disarm jadi disarm. Jadi kalau switch ini naik, fungsi suara ini untuk mengingatkan ya, kadang kita lupa ini tombol buat apa, ini buat apa ya. Jadi kalau ada suaranya enak, oh ini untuk arming ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini juga bisa ya, ini bisa buat switch juga ya, tapi ini kondisinya satu nyala ya, bisa untuk switch misalnya yang switchnya yang ini, yang switch 1 ya, switch 2, switch 3 ya, bisa buat special function. Oke, dari saya mungkin sekian ya. Sudah apa, mudah-mudahan tutorialnya jelas, mudah dipahami ya, mudah-mudahan. Dan jika ada kritik, saran, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.